Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eriska Putri Permatasari, NIM 191105104, Prodi D3 Rekam Medis semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang risiko manajemen. Pengertian risiko manajemen. Manajemen risiko adalah segala proses kegiatan yang dilakukan semata untuk meminimalkan bahkan mencegah terjadinya risiko perusahaan. Di dalamnya ada kegiatan identifikasi, perencanaan, strategi, tindakan, pengawasan, dan evaluasi terhadap hal-hal negatif yang kemungkinan akan menimpa usaha. Pengertian manajemen risiko menurut ahli yang pertama ada Fahmi tahun 2010. Menurut Fahmi, manajemen risiko adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang tindakan-tindakan organisasi dalam mengatasi masalah berbasis manajemen yang sistematis dan menyeluruh. Yang selanjutnya ada Lejojo Swedarso tahun 2003. Lejojo Swedarso memiliki pandangan yang berbeda. Menurutnya, manajemen risiko adalah penerapan fungsi manajemen secara umum untuk memetakan masalah dan solusinya yang terjadi di dalam sebuah organisasi perusahaan maupun keluarga dan masyarakat. Yang selanjutnya ada Tumpu Bulan tahun 2004. Sedangkan menurut Tumpu Bulan, manajemen risiko adalah satu proses yang dilakukan untuk mengakomodasi segala kemungkinan buruk dari sebuah transaksi bisnis. Yang selanjutnya ada Darmawi tahun 2014. Menurut Darmawi, manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Yang selanjutnya ada Pramatyo tahun 2008. Pramatyo berpendapat bahwa manajemen risiko adalah proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko. Dan selanjutnya ada Dejohan Putro tahun 2008. Menurut Dejohan Putro, manajemen risiko adalah proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko, dan memonitor dan mengendalikan penanganan risiko. Dan selanjutnya ada Siagian dan Sekarsari tahun 2001. Pengertian manajemen risiko menurut Siagian dan Sekarsari adalah pengelolaan risiko luas tidak hanya terfokus pada pembelian asuransi, tapi juga harus mengelola keseluruhan risiko-risiko organisasi. Dan selanjutnya ada Siahan tahun 2007. Pengertian manajemen risiko menurut Siahan adalah perbuatan praktek dengan manajemen risiko menggunakan metode dan peralatan untuk mengelola risiko sebuah proyek. Dan selanjutnya ada Smith tahun 1990. Menurut Smith, pengertian manajemen risiko adalah proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari sebuah risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan tersebut. Model risiko manajemen. Risiko manajemen adalah jenis risiko yang terjadi ketika model keuangan digunakan untuk mengukur informasi kuantitatif seperti risiko pasar perusahaan atau nilai transaksi, dan model tersebut gagal atau berkinerja tidak memadai dan menyebabkan hasil yang merugikan bagi perusahaan. Model adalah sistem model kuantitatif atau pendekatan yang mengandalkan asumsi dan teori dan teknik ekonomi, statistik, matematika, atau keuangan. Model ini memproses input dan menjadi tipe output perkiraan kuantitatif. Memahami model. Risiko model telah menjadi menonjol dan menjadi perhatian serius, menyusul munculnya penggunaan model kuantitatif yang canggih dalam menangani aplikasi dalam disiplin ilmu utama. Risiko muncul terutama karena potensi kesalahan dalam model, serta penggunaan dan implementasi model yang tepat. Kesalahan dan ketidakakuratan dapat menyebabkan kerugian
moneter yang cukup besar, pengambilan keputusan organisasi yang buruk, dan kerusakan reputasi kelembagaan. Risiko model muncul terutama karena dua alasan. Yang pertama, model tersebut mungkin memiliki ketidakakuratan mendasar yang menghasilkan hasil yang salah untuk tujuan penggunaannya. Yang kedua, penggunaan model yang salah atau tidak tepat. Sumber risiko model. Yang pertama, data. Data yang digunakan dalam model mungkin tidak akurat, tidak lengkap, atau terdistorsi. Sangat penting dalam mengembangkan model yang efektif, karena data yang cacat berpotensi membahayakan keseluruhan model. Yang kedua, implementasi model. Penerapan model yang salah dan atau tidak lengkap dapat menyebabkan hasil yang tidak akurat atau salah yang dapat berdampak buruk pada hasil model dan proses pengambilan keputusan organisasi. Yang ketiga, metodologi. Metodologi statistik memiliki kesalahannya sendiri, seperti kesalahan pengambilan sampel dan kesalahan standar yang terjadi dalam metode pemodelan regresi. Yang keempat, parameter dan asumsi. Asumsi yang tidak realistis dan salah dapat mengubah parameter model yang dimaksudkan sehingga menimbulkan risiko. Saat menyesuaikan parameter model, kesalahan dapat mengakibatkan kalibrasi model. Yang kelima, penyalahgunaan. Penggunaan model yang tidak tepat dapat membatalkan model yang sebaliknya efektif. Yang keenam, interpretasi. Salah menafsirkan hasil model membawa risiko yang signifikan karena tindakan yang salah informasi kemungkinan besar akan diikuti. Yang ketujuh, persediaan. Inventaris model yang tidak lengkap dan tidak akurat menyebabkan risiko model. Melakukan risiko manajemen. Tahap manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Sebelum menerka risiko yang dihadapi, sebaiknya identifikasi dulu mengenai risiko tersebut. Kemungkinan risiko apa saja yang muncul dalam proses bisnis. Yang kedua, menilai risiko. Setelah melakukan tahap identifikasi risiko, maka proses selanjutnya adalah asesmen, penilaian terhadap setiap kemungkinan risiko. Hal ini dapat dilihat dari seberapa besar dampak dari risiko yang ditimbulkan. Yang ketiga, pengelolaan. Dalam menghadapi risiko, maka tanggapan akan risiko tersebut harus tepat sasaran. Pengelolaan atau respons risiko oleh seorang pembisnis sangat penting untuk membentuk portofolio lengkap mengenai cara-cara merespons setiap risiko muncul. Langkah-langkah dalam proses manajemen risiko. Yang pertama, risk identification. Dalam langkah yang pertama ini, yang dilakukan adalah mengidentifikasi atau menyelidiki kemungkinan risiko yang dapat terjadi pada sebuah organisasi atau perusahaan. Yang kedua, risk assessment. Selanjutnya, setelah risiko telah diidentifikasi pada perusahaan atau organisasi tersebut, kemudian akan dinilai potensi keparahan kerugian dan kemungkinan terjadinya ke depannya. Yang ketiga, risk response. Pada langkah ini dilakukan untuk memilih dan menerapkan langkah-langkah pengelolaan risiko. Kesulitan bagi manajer risiko adalah ketika pada saat menentukan portofolio yang tepat untuk membentuk sebuah strategi yang terintegrasi sehingga risiko dapat dihadapi dengan baik. Yang keempat, create a risk management plan. Menyiapkan penanggulangan risiko yang tepat untuk berbagai kategori risiko. Mitigasi perlu mendapat persetujuan oleh level manajemen yang sesuai. Yang kelima, create a risk management plan. Menyiapkan penanggulangan risiko yang tepat untuk berbagai kategori risiko. Mitigasi perlu mendapat persetujuan oleh level manajemen yang sesuai. Yang keenam,
evaluate and review. Perencanaan yang telah direncanakan dari awal tersebut tidak akan seluruhnya dapat berjalan dengan lancar. Perubahan keadaan atau lingkungan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya akan menyebabkan perubahan rencana manajemen risiko yang telah dibuat dan direncanakan tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan rencana untuk menanggulangi atau mengurangi risiko yang akan mungkin terjadi. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.